Salam guru penggerak, Bapak Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok Pancasila atau kelompok 1 dalam tugas ruang kolaborasi modul 1.3 presentasi dan umpan balik tentang prakarsa perubahan. Di kelompok kami terdiri atas saya sendiri, Berianto Sianipar, Ibu Rumia Manurung, Ibu Kartika Siahaan, dan Bapak Sopayan Hutahayan. Perubahan prakarsa yang kami lakukan di sekolah dengan apa yang sudah kami pelajari, mari kita ikuti pemaparan prakarsa perubahan berikut ini. Visi kami adalah mewujudkan sekolah yang berkarakter berlandaskan profil pelajar Pancasila dan pemimpin masa depan. Prakarsa perubahan mewujudkan sekolah melestarikan budaya daerah dengan Batak Day. Bagja buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan untuk mewujudkan sekolah yang melestarikan budaya daerah Toba? Lalu kami mengambil tindakan. Yang pertama adalah mengajak berkolaborasi dengan guru-guru bersama kepala sekolah. Kedua, membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat melestarikan budaya daerah Toba. Kemudian ambil pelajaran. Pertanyaannya adalah, aktivitas apa yang menurut anak-anak dapat melestarikan budaya Batak Toba? Keterampilan apa yang dimiliki dapat membantu mewujudkan pelajaran yang melestarikan budaya Batak Toba? Maka kami mengambil tindakan. Yang pertama, mencari contoh nyata bagaimana pelajaran yang dapat melestarikan budaya Batak Toba, seperti wawancara, korespondensi, studi literatur secara mandiri, dan kolaborasi. Kemudian tindakan yang kedua, mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua. Tindakan yang ketiga adalah pembiasaan anak pada setiap Batak Day dengan kegiatan manortor, umpasa, turi-turian, dan menyanyikan lagu Batak. Kemudian gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi jika pembelajaran budaya Batak Toba dapat dilestarikan dengan baik? Tindakan yang kami ambil adalah, yang pertama, warga sekolah membuat daftar budaya Batak Toba yang diperoleh dari literatur. Yang kedua, warga sekolah lebih menghargai dan makin bekerja sama atau berkolaborasi. Tindakan yang ketiga, warga sekolah menyadari pentingnya budaya Batak Toba dan melaksanakan kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan yang keempat, anak semakin terampil menampilkan seni budaya Batak Toba seperti manortor, menyanyikan lagu Batak, marumpasa, marturi-turian, dan silsilah. Kemudian jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apakah langkah pertama yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pembelajaran yang dapat melestarikan budaya Batak Toba? Apa langkah terobosan yang bisa dilakukan untuk menggunakan praktik pelestarian budaya Batak Toba di lingkungan sekolah? Maka kami mengambil tindakan. Yang pertama adalah membuat daftar kegiatan budaya Batak Toba seperti tortor, menyanyi lagu Batak Toba, turi-turian, umpasa, dan silsilah. Lalu tindakan yang kedua, memberikan kesempatan tiap kelas untuk menampilkan kegiatan yang akan dilaksanakan, menyediakan sarana pendukung seperti ulos, taganing, ogung, seruling, dan sound system yang mendukung budaya Batak Toba. Kemudian atur eksekusi. Pertanyaannya, kapan dilaksanakan pembelajaran pelestarian budaya Batak Toba? Lalu, bagaimana agar terwujud pembelajaran dapat melestarikan budaya Batak Toba? Tindakan yang kami lakukan adalah, yang pertama, dilaksanakan setiap hari Kamis atau Batak Day. Yang kedua, dijadwalkan kegiatan kelas yang bervariasi sesuai pilihan murid. Tindakan yang ketiga, tiap-tiap kelas dapat menampilkan kegiatan dengan baik sesuai dengan pilihannya. Tindakan yang keempat, sekolah dapat menampilkan pentas seni budaya Batak Toba
Tindakan yang kelima, mengikuti lomba bulan bahasa dan seni. Notulen kegiatan ruang kolaborasi modul 1.3 hari Jumat tanggal 22 September 2023. Tempat Google Meet, presenter Rumia Manurung, notulen saya sendiri Berianto Sianipar, moderator Kartika Dwi Siahaan, pemberi tanggapan Bapak Sopayan Hutahayan. Susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, tanya jawab, kesimpulan, pemberi tanggapan positif, yang terakhir penutup. Bapak Ibu sekalian, dari hasil diskusi kolaborasi kami dari kelompok 2, pertanyaan yang disampaikan oleh kelompok 2 adalah pertanyaan pertama, yaitu dari Bapak Brinson Manurung. Pertanyaannya adalah, mengapa menggunakan kata saya? Padahal ini dalam tim sehingga yang tampil hanya menguatkan sendiri. Sopayan Hutahayan menjawab pertanyaan tersebut dengan kata saya. Sudah hasil diskusi kelompok setelah mencari dari berbagai referensi. Saya sendiri Berianto Sianipar juga menambahkan jawaban bahwa dengan kata saya itu adalah memang dimulai dari diri sendiri. Jadi saya atau diri sendirilah memulai prakarsa perubahan itu. Pertanyaan kedua dari Bang Joshua Butar-Butar, yaitu prakarsa perubahan mewujudkan sekolah melestarikan budaya daerah termasuk pada elemen profil Pancasila yang mana? Ibu Rumia Manurung dan Bapak Sopayan Hutahayan menjawab, elemen profil Pancasila yang kelompok kami gunakan adalah keberbinekaan global. Pertanyaan ketiga dari Ibu Lilis Pardosi, yaitu kapan pembelajaran pelestarian budaya Batak ini dilaksanakan? Ibu Rumia Manurung menjawab dilaksanakan pada P5. Kemudian saya sendiri Berianto Sianipar juga menambahkan jawaban pembelajaran pelestarian budaya Batak Toba dilaksanakan pada hari Kamis, yaitu Batak Day. Kemudian pemberian tanggapan. Setelah di acara penghujung, sebelum meninggalkan ruang kolaborasi, Ibu pengajar praktik kami, Ibu Herawati Pasaribu, menanggapi dari hasil diskusi kelompok kami bahwa kata bagja adalah berasal dari bahasa Sunda yang artinya kebahagiaan yang dimulai dari diri sendiri. Maka Bapak Ibu sekalian, dari hasil diskusi kolaborasi kami, maka kami mengambil kesimpulan dari hasil diskusi ini, kami dapat menyimpulkan untuk mewujudkan sekolah melestarikan budaya daerah Batak Toba perlu kolaborasi antar seluruh warga sekolah yang saling mendukung dan berkompetensi. Setiap kelas mampu untuk menampilkan jenis kegiatan yang dipilih mereka yang layak ditampilkan oleh murid. Dalam hal ini, elemen profil Pancasila yang dikembangkan adalah keberbinekaan global. Sekian, salam guru hebat dan bahagia.